Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini aku buat lagi lapis legitnya, tapi kali ini loyangnya aku pakai loyang 18x18. Oke, jadi di sini sudah ada butter, dan butternya di sini aku pakai dua macam ya. Satu butter yang Holman, kemudian butter yang kedua butter Wisman. Dan ini aku juga pakai margarin, jadi dua macam butter, satu margarin. Kemudian ini ada gula halus yang aku blender langsung dari gula pasir. Kalau misalnya mau pakai tepung gula atau bubuk gula ya, itu bisa. Dan ini udah aku siapin 32 butir kuning telur. Kalau digramasikan kurang lebih sekitar 520 gram. Nah, untuk kuning telur kalau sudah dibuka harus ditutup. Bisa menggunakan wrap seperti ini. Kalau dibiarkan saja, dia akan mengering karena kuning telur ini rentan banget ya, cepet banget dia mengeringnya. Dan supaya dia nggak mengering ya, ditutup atau disimpan di wadah yang tertutup. Nah, ini sudah. Selanjutnya ada lagi bahan berikutnya. Bahan berikutnya itu ada susu kental manis. Susu kental manisnya di sini aku pakai 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Ini kira-kira sekitar 40 gram. Untuk bahan keringnya ada 32 gram maizena dan 60 gram tepung terigu yang pro rendah saja. Selanjutnya, karena ini adalah lapis legit atau lapis prune, jadi ini ada prune. Prune ini aku belinya yang mereknya Sunsweet ya. Jadi kalau Sunsweet itu dia bijinya atau prune-nya itu lebih besar dan juga lebih juicy. Ada sih yang kiloan tapi aku nggak sarankan karena yang kiloan itu terlalu kering dan juga terlalu kaku. Di sini untuk butternya aku pakai hook yang seperti ini. Ini untuk kocok mentega ya. Kalau untuk kocokan telur beda, tapi yang ini untuk kocokan butter. Jadi ini di mixer sampai warnanya putih ya, putih pucat dan lembut. Nah, sambil kocok butter, ini aku langsung kocok telur. Jadi kalau misalnya punya mixernya cuma satu, utamakan mixer dulu butternya, karena butter itu kalau didiamkan dia nggak masalah adonannya. Baru nanti terakhir di adonan untuk telurnya ya. Jadi ini sambil karena ada dua, jadi ini sekalian aja aku juga masukin kental manisnya ya. Jadi di mix dulu sebentar baru dimasukkan kental manisnya. Oke, langsung dilanjutkan lagi ya di mixer sampai putih pucat dan lembut ringan. Kurang lebih sekitar mungkin 15 menit. Kembali lagi ke kekuatan mixer yang kita punya. Kalau mixernya kecil, kekuatannya itu bisa lebih lama. Harus sampai putih pucat dan ringan. Kalau enggak nanti itu mempengaruhi tekstur dari lapis legitnya. Oke, kita lihat lagi sambil dipantau. Kalau udah mulai creamy, bisa dinaikkan speednya ya, jadi ke speed yang tinggi. Nah, ini kita kembali lagi ke kocokan telurnya. Jadi untuk telurnya itu dikocok, masukin gula halusnya. Jadi ini dikocok sampai kental, putih pucat mengental dan berjejak. Berapa lama itu tergantung dengan kekuatan mixer masing-masing juga ya. Jadi ini dengan speed yang tinggi. Awalnya speednya sedang, kemudian dinaikkan lagi speednya menjadi speed yang tinggi. Berapa lama kalau di mixer yang Siko Boss ini?
lebih kurang sekitar 20 menit, 15-20 menit. Sampai dia putih, ini warnanya kuning ya. Nanti kita lihat warnanya seperti apa kalau sudah pas adonannya. Oke, ini sudah kelihatan beda kan warnanya. Yang tadi kuning banget, yang ini sudah mulai krim. Tapi ini juga masih belum. Jadi selain warna, kita juga lihat kekentalan dari adonannya. Jadi kalau menurut aku ya, kalau misalnya menggunakan telur, apalagi ini 32 butir kuning telur, dimana telur itu kan sebagai emulsifier ya. Jadi sebaiknya resepnya ini jangan ditambahkan dengan SP. Kalau memang udah premium ya premium aja. SP itu biasanya dipakai orang untuk menyiasati, mengurangi jumlah penggunaan telur. Karena kuning telur itu kan emulsifier yang alami. Jadi kalau mau hemat, mau ekonomis, tambahkan SP, kurangi telur. Tapi kalau udah 32 butir itu nggak usah lagi. Nah, kalau sudah kelihatan kental, kita cek dulu ya. Nah, teksturnya itu sampai adonannya ini lama banget dia bisa turun, atau dia lebih tepatnya bisa berjejak atau berpita gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau dia masih encer kan saat kita gunakan spatula dia langsung langsung turun. Nah, kalau sudah, ini kita akan campurkan dengan adonan butternya. Buat yang nggak suka yang terlalu lembab, ini tepungnya dimasukkan saat adonan telurnya sudah ready. Jadi di sini karena yang mesen maunya yang tidak terlalu oily dan juga yang agak kering, tapi tidak terlalu kering ya, masih lembab, dan dia teksturnya itu masih ada seperti per-per gitu ya, sedikit per gitu, jadi dia bukan tekstur bolu-bolu biasa. Oke, ini tepungnya jangan lupa diayak, jadi tepung terigu, Florenda, dan tepung maizena. Kalau mau gantikan dengan tepung tapioka bisa ya, kalau misalnya lebih suka yang lebih kering lagi. Nah, ini aku gunakan speednya ini hanya speed yang rendah supaya adonan telurnya itu tidak amblas ya. Pelan-pelan aja dimasukkan tepungnya, lalu diaduk pakai spatula. Kalau misalnya pakai spatula, kalau misalnya pakai mixer bisa gunakan mixer dengan speed yang rendah. Tuh, ini udah selesai adonannya, dan juga adonan untuk butternya juga sudah ready. Oke, ini aku keluarkan langsung dari mixernya dulu, ganti ke wadah yang lebih besar aja, jadi nanti lebih gampang saat di mix dengan adonan butternya. Nah, ini dia adonan butternya, kelihatan kan bedanya? Biasanya aku pindahkan ke wadah seperti ini saja, jadi lebih gampang. Kelihatan ya, diperhatikan juga adonannya itu seperti apa. Yang pasti adonannya harus kental, tidak encer. Oke, aku tuang dulu semuanya. Sekarang kita lihat lagi adonan butternya. Nah, ini creamy, putih pucat, dan udah ringan. Jadi seperti ini teksturnya. Hati-hati ya, kalau menggunakan mixer yang seperti ini, waktu mixer itu dibantu diangkat dikit, jadi dasarnya itu terkocok juga ya. Kalau enggak dia suka ngendap di bagian bawah juga. Pastikan semuanya sudah terkocok dan seperti ini. Oke, langsung saja sekarang kita campurkan ke adonan telurnya. Step by step ya, jangan sekaligus. Jadi satu spatula dulu, lalu diaduk. Nah, ini warnanya ini kan adonan telur dan adonan butternya itu sama warnanya, hanya sedikit beda, lebih mudah warna adonan butter. Tapi kalau sudah dicampur seperti ini kan susah bedain ya. Jadi harus betul-betul sampai adonan butter dan adonan telurnya itu nyatu, homogen, benar-benar tercampur. Kalau misalnya ada bagian telur atau bagian butter yang tidak tercampur, nanti di adonan yang kita panggang itu pasti akan kelihatan perbedaannya. Kalau yang hanya terambil butter,
nanti akan terlalu berminyak. Terus kalau yang terambil bagian telur nanti malah dia terlalu mengembang. Jadi ini pelan-pelan aja, pastikan. Jadi biasanya aku aduk balik seperti ini, dan di bagian tengahnya itu kita seperti ini, putarkan seperti ini supaya dia akan lebih merata lagi. Seperti ini ya. Oke, lanjutkan, pastikan sampai tercampur sempurna. Untuk loyangnya 18 kali 18 kali 7 cm. Ini aku alasin dengan poles sedikit margarin dulu, baru diberikan baking paper supaya nanti saat dikeluarkan lebih gampang. Untuk lapisan pertama ini aku timbang dengan berat 90 gram. Jadi ini sendoknya dibengkokin seperti ini akan lebih gampang. Dan untuk gampangnya loyang ini bisa dimasukkan dulu ke dalam oven supaya dia panas. Kalau enggak dia seperti ini. Kalau dimasukkan ke dalam oven, saat kita masukkan adonan dia akan lebih cepat merata. Nah, menggunakan sendok yang seperti ini itu akan lebih mempermudah saat kita memeratakan adonannya. Jadi ini adonannya tipis. Nanti saat dia mengembang dia akan lebih tinggi sedikit saja. Jadi tergantung kalau misalnya sukanya yang lapisannya itu kecil-kecil, yang tipis-tipis, atau yang sedikit tebal. Jadi tergantung dengan berat adonan, bukan berat badan ya, tapi berat adonannya. Oke, pelan-pelan aja. Dan sisa adonan yang belum terpakai itu jauhkan dari sumber panas, jauhkan dari oven supaya dia nggak mencair. Nah, khusus yang menggunakan butter, full butter, adonan ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagiannya lagi masukkan ke dalam chiller, jadi supaya dia tidak meleleh butternya. Buat yang menggunakan oven listrik seperti ini suhu luarnya sih 200 derajat Celcius ya, tapi suhu di dalamnya itu hanya 175 derajat Celcius. Tapi saat kita buka pintu ovennya dia akan turun lagi suhunya. Jadi pastikan kalau menggunakan oven ini panasi dari awal kita kocok telur atau kocok butternya ya. Jadi dia benar-benar suhunya itu pas di 180 atau di 200 derajat Celcius. Karena per layernya ini hanya boleh maksimal harus dipanggang sampai 10 menit, tidak boleh lebih. Jadi kalau lebih itu akan membuat dia alot. Nah seperti ini. Ini kalau dibuka pintu ovennya suhunya akan turun. Ini jadinya cuman 120 derajat Celcius ya. Sementara kalau dia di luar oven dia tetap di suhu 220 derajat Celcius. Jadi lebih akurat sebenarnya gunakan termometer yang ada di dalam oven. Karena termometer yang ada di luar oven itu akurasi untuk panas di dalam oven itu kurang tepat. Oh iya, tadi panggangnya dengan api atas aja ya, jangan api bawah. Dan kalau dia warnanya sudah seperti ini, tinggal dikeluarkan dan bahan berikutnya. Ini warnanya bagus ya seperti ini. Jangan terlalu lama karena kita nggak mau keras. Bahan alat tempur yang lainnya ini ada dongkrak gigi. Jadi ini tujuannya untuk menusuk-nusuk yang beluntusan. Ini yang beluntusan ditusuk-tusuk supaya nanti hasilnya lebih bagus. Seperti ini ditusuk-tusuk. Tusuknya jangan terlalu pakai perasaan ya. Harus betul-betul sampai dia nggak ada lubang. Lalu gunakan alat penekan seperti ini, ditekan ringan-ringan aja seperti ini. Jadi ini bentuknya ada yang seperti ini, ada yang terbuat dari bahan plastik juga. Tapi sebelumnya jangan lupa dipoles dulu dengan
margarin ataupun dengan butter. Tujuannya supaya per layernya itu tetap moist dan tidak kering. Nah, selanjutnya penekan ini yang wajib punya kalau suka buat lapis legit. Karena ini akan membantu supaya nanti per layernya itu akan lebih rapi. Untuk per layernya ini ditimbang 65 gram kalau mau yang tipis. Kalau misalnya mau yang sedang itu 75 gram. Jadi di sini aku timbang 75 gram. Nah, disusun seperti ini akan lebih mudah ya saat meratakannya. Tapi untuk lapisan keduanya dan seterusnya itu akan lebih gampang karena ini kan udah panas. Jadi tinggal diseret aja, diratakan aja ya. Seperti ini. Jadi yang menjadi kunci utama dalam membuat lapis legit adalah per layernya itu, waktunya itu harus diperhatikan. Benar-benar tidak boleh lebih daripada 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit itu akan keras, jadi nggak enak. Biasanya sih yang idealnya sih sekitar 5-6 menit ya. Tapi kalau menggunakan oven listrik yang seperti ini ataupun oven listrik yang banyak juga digunakan orang bermerek, tapi juga nggak pas untuk lapis legit karena dia terlalu lama per layernya. Api atas terus ya sampai selesai, jangan api bawah. Api atas terus. Kalau misalnya gunakan oven ini, gunakan rak yang di tengah, atau kalau misalnya loyangnya lebih tipis bisa dinaikkan lagi ke rak yang satunya lagi. Jadi jaraknya dengan sumber api atas itu lebih dekat dan itu akan bisa mempercepat pemanggangan per layernya. Kalau misalnya ada satu sisi udah coklat, itu bisa diputer loyangnya supaya warnanya itu akan lebih merata. Jadi nggak menumpuk di satu sisi gelap kemudian di sisi yang lain terlalu terang. Nah, ini berikutnya sama, tusuk-tusuk kalau ada yang beruntusan, kemudian dipoles-poles, lalu ditekan-tekan. Untuk yang menggunakan prunes, di setiap lapisan ketiga, 6, 9, 12, 15, pokoknya kelipatan 3, itu ditata, dikasih adonan dulu, kemudian ditata prunesnya. Jadi prunesnya itu udah digilas dulu dengan menggunakan rolling pin. Jadi dia tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tidak terlalu keras ya. Nah, ini tuangkan adonannya 75 gram. Untuk tatanya biasanya sih satu loyang ini aku kasih 9. Satu baris 3, baris 2 dan baris 3. Masing-masing 3. Jadi totalnya 9. Kalau ini sudah ditata semua, masukkan lagi ke dalam oven dengan api atas kurang lebih sekitar 7-10 menit. Jadi ini akan aku tunjukkan suhu yang di dalam itu sama yang di luar itu jauh berbeda. Oke, ini yang aku buat nanti yang mini size, yang petit size untuk yang lapis legit yang di sekat-sekat gitu ya. Jadi untuk satu resep ini dia bisa dapat 4 loyang yang seperti ini dengan tinggi yang pas untuk mini size-nya ya. Jadi per layernya ini kalau mau yang tipisan bisa satu lapis ini cukup 50. Tapi karena ini aku mau yang sedikit lebih tebal, itu aku pakai sekitar 70 gram. Seperti ini ya. Jadi untuk meratakannya sama aja. Oke, aku lanjutkan dulu sampai selesai, nanti dilihat ya. Ini pakai tangan karena ini untuk makan sendiri nggak apa-apa lah ya. Yang pasti tangannya udah dicuci, jangan khawatir.
Ayo sambil nungguin di subscribe dulu yang belum subscribe dan diklik tombol loncengnya. Siapa tahu ya nanti ada video-videoku yang terbaru bisa menjadi inspirasi ataupun bisa menambah semangat buat bunda-bunda sahabat-sahabat semua untuk belajar baking. Oke, aku lanjutkan lagi. Ini untuk lapisan atasnya, sebagian aku taburin dengan keju cheddar yang diparut. Nanti sebagiannya lagi diberikan mixed fruit. Kalau yang menggunakan mixed fruit seperti ini kismis ya, kismis dan cranberry. Itu kalau misalnya tekstur dari cranberry-nya ataupun mixed fruit-nya itu udah kaku atau misalnya keras, itu direndam dulu dengan menggunakan air hangat. Atau mau rendam dengan rum boleh ya, cuman rum itu ada yang halal, ada yang nggak halal. Jadi lebih amannya itu gunakan air hangat aja, direndam, kemudian ditiriskan. Jadi nanti kismis dan cranberry-nya itu akan lentur kembali. Oke, seperti ini. Ditata saja dan lanjutkan panggang sampai dia matang. Kalau misalnya panggang di bagian atasnya udah coklat, itu bisa ya kita aktifkan api atas bawahnya. Kurang lebih sekitar 15-20 menit lagi kita panggang. Nah, kalau yang ini aku ovennya pakai oven gas. Jadi kelihatan gak sih bedanya? Kalau pakai oven gas, itu per layernya itu hanya sekitar 5-6 menit saja. Jadi jauh lebih cepat diselesaikan lapis legitnya dibandingkan kalau kita menggunakan oven listrik. Jadi untuk toppingnya ini ya sesuaikan aja dengan budget. Kalau misalnya nggak mau yang terlalu mahal, bisa di mix sebagian dengan prunes, sebagiannya lagi dengan kismis ataupun cranberry-nya. Ini sama saja adonannya. Di sini kalau yang ini aku pakai loyang 22x22. Komposisinya disesuaikan aja dengan konversi loyang yang kita pakai. Ya udah pernah aku sharekan ya. Nah, seperti ini diratakan saja. Karena udah panas, jadi dia adonan ini akan cepet banget kita ratakan. Karena dia adonannya akan sedikit mencair karena adonan di bawahnya itu udah panas. Nah, seperti ini. Nggak usah sampai sama tingginya ya. Karena nanti di dalam dia kalau udah mencair dia akan flat sendiri. Nah, ini dia yang aku maksudkan dengan oven gas. Jadi ini api bawah harusnya, jadi aku fungsikan jadi api atas untuk lapis legit. Ini ya ovennya. Jadi kalau pakai oven ini bisa 3 loyang sekalian kita masukkan. Atau kalau misalnya banyak bisa juga 6 loyang. Oke, aku lanjutkan sampai selesai dulu. Nah, ini yang kelihatan ya. Beda sih kalau yang kita gunakan oven listrik dengan yang kita gunakan oven gas. Otomatis dong akan jauh lebih lembut kalau yang kita gunakan oven gas karena dia lebih cepat selesai. Dan benar-benar waktunya itu akan jauh lebih hemat. Bisa selisih waktunya sampai 1,5 sampai 2 jam per loyangnya. Oke, aku lanjutkan dulu sampai selesai. Dan ini penampakan yang pakai oven gas juga. Jadi beda ya. Tapi stepnya semua sama, ditusuk, dioles dan tekan-tekan. Nah, ini kiriman dari si pembeli. Jadi bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi dia nggak suka yang terlalu berminyak. Jadi senangnya yang seperti ini. Dan yang ini yang aku buat dalam ukuran mini size yang ditaruh di tempat kotak-kotak kecil. Nah, ini yang lapisnya itu lebih besar. Seperti ini teksturnya. Ini butter banget, susu banget rasanya. Seperti ini ya. Jadi kalau mau ditipisin ya tinggal dikurangi aja gramasinya per layer. Oke. Thank you for watching. Stay healthy, stay safe, and always be happy. Bye-bye.